Yaitu ada postingan terbaru dari Anies Baswedan. Anies Baswedan itu nomor merilis. urut berapa? 4? Belum. Jangan mancing Mas Kodari. Ngarep.com. Posisi beliau walaupun nggak bisa nyalon, tetapi beliau masih membayang-bayangi dengan posisi nomor 4 gitu. Walaupun nomornya nggak diambil gitu, tapi karena dia ketawanya Mas Kodari tuh dibilang tuh ngenyek gitu. Terlalu lepas ketawanya Mas Kodari. Padahal memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bonatfilah, ada sebuah podcast yang sangat menarik ya, yang diadakan oleh Metro TV. Nah, di mana di sini bintang tamunya adalah M. Kodari. Nah, yang seperti kita ketahui, kalau memang sosok ini kerap sekali berbicara tentang dunia politik yang bagi sebagian banyak orang itu berpihak kepada salah satu golongan gitu, dan dia selalu menertawakan bila berbicara tentang golongan yang lain. Nah, di sini Zilvia berusaha untuk menanyakan pandangan dari M. Kodari mengenai peran Anies setelah Anies Baswedan tidak berhasil dicalonkan oleh partai manapun untuk maju di Pilkada 2024. Nah, videonya sangat menarik sekali. Bagaimana percakapannya? Mari kita simak berikut ini. Ketawanya Mas Kodari tuh dibilang tuh ngenyek gitu. Terlalu lepas padahal memang Yaitu ada postingan terbaru dari Anies Baswedan. Anies Baswedan itu nomor merilis. berapa? 4? Belum. Jangan mancing Mas Kodari. Ngarep.com. Jadi Mas Anies merilis dokumen visi misi dan program untuk Jakarta. Jadi itu kan ada nomor 4 berarti. Nah, itu dia kan. Intinya menurut Mas Kodari peran-perannya Mas Anies meluncurkan dokumen, meminta warga Jakarta tidak buru-buru, itu wajar-wajar saja ya? Wajar, ya walaupun kacamatanya ya dari sisi yang mana ya. Bisa aja kalau dari kacamata komunikasi politik nih Mas Anies mau he wants to stay relevant gitu loh. Ya, menolak untuk hilang dari peredaran, menolak untuk punah, katakanlah begitu ya, dengan posisi beliau walaupun nggak bisa nyalon, tetapi beliau masih membayang-bayangi dengan posisi nomor 4 gitu. Walaupun nomornya nggak diambil gitu, tapi karena dia, ini kan buktinya kan dibahas pada hari ini. Buktinya dibahas pada hari ini dan prediksi Mas Kodari, memang Anies itu akan sulit untuk mendapatkan tiket maju di Pilgub Jakarta. Kalau saya memang sebetulnya melihat Mas Anies susah ya. Susah pertama itu karena beliau di Pilpres 2024 di Jakarta pun juga sudah kalah. Ini kan kandangnya Mas Anies ya. Beliau boleh kalah mungkin di Jawa Tengah, boleh kalah di Jawa Timur, boleh kalah di Jawa Barat, tetapi boleh kalah di tingkat nasional, tapi harusnya nggak kalah di Jakarta karena ini basisnya Mas Anies. Jadi itu sebetulnya bagi elit politik suatu indikator bahwa Anies itu tidak kuat-kuat amat gitu loh. Buktinya bisa dikalahkan. Walaupun misalnya ada survei pilkada dia masih nomor 1, tetapi bahwasanya kemudian dia kalah di Pilpres itu juga satu indikator yang bisa dipakai. Dan dalam konteks Pilpres, sebelum pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024, awalnya Anies juga unggul, tapi kemudian tren suaranya terus menurun gitu. Nah, yang kedua, saya kira dalam Pilpres kemarin ada banyak pihak yang kemudian melihat bahwa Mas Anies itu bukan calon yang calon yang enak atau calon yang nyaman untuk digandeng ke depan. Kenapa tuh Mas? Saya kira orang melihat perlakuan Mas Anies kepada Pak Prabowo pada acara debat yang memberikan skor 11 dari 100 alias 1,1 itu gitu. 11 dari 100. Habis itu dia ketawa gitu. Kalau itu jadi satu strategi debat, bukannya wajar-wajar saja? Iya, secara strategi debat mungkin boleh-boleh aja, tetapi kan mari kita melihat dari sisi kacamata elit politik. Segitu membekasnya ya, Mas Kodari? Menurut saya begitu. Dalam banget itu. Menurut saya begitu, karena begitu di luar acara debat kan Pak Prabowo kan beberapa kali menyebut
peristiwa itu gitu. Oh, diungkit lagi dalam pidatonya Pak Prabowo ya. Pidato baik waktu beliau keliling di daerah maupun dalam pidato-pidato politik yang lain gitu. Jadi saya kira elit politik melihat bahwa Mas Anies itu seperti parasit ya. Parasit. Jadi dia nempel pada inangnya, pada induknya, tapi kemudian dan mendapatkan sesuatu dari induknya, tapi kemudian tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan rasa tidak nyaman, rasa apa? Ya tidak nyaman. Ini Mas Anies ini memang kalau dia mau maju ya di tahun 2029 sebagai calon presiden, hemat saya itu nggak punya pilihan kecuali maju, kecuali mendirikan partai politik. Tetapi kalau undang-undangnya masih seperti sekarang ini, sebetulnya 2029 pun tertutup bagi Mas Anies. Cepat banget langsung ke 2029. Iya. Udah langsung bilang ketutup. Ini kan kita ngomongin Anies ya. Kalau ngomongin yang lain kan beda kan. Kalau ngomong Pak Surya Paloh, kita nggak usah ngomong 2029, kita ngomong 20 Oktober aja lah, tanggal 21. Saya kalau Pak Surya Paloh saya nggak ngomong 2029, ngomong. Lompatnya terlalu jauh nih Bang Kodari. Memang kalau Anies ini kita juga beda. Agak lain memang dia, yang lain. Bukan Mr. Q yang agak lain ya. Agak lain enggak. Sekarang masuk akal nggak? Apa relevansinya bicara mengenai Anies tentang 20 Oktober? Nggak ada. Nggak mungkin dia yang dibicarakan dalam soal 20 Oktober adalah mereka-mereka yang punya partai politik. Ya kalaupun mereka-mereka yang profesional tentu yang tidak pernah melukai hati Pak Prabowo toh. Itu. Nah kalaupun misalnya Nadiem nggak jadi menteri pendidikan lagi kan nggak mungkin Anies balik ke situ kan. Kasihan murid-murid nanti dikasih nilai 1,1 semua. Jangan gitu. Nah, jadi kalaupun Mas Anies mau menuju 2022 maju calon presiden 2029, kalau aturannya seperti sekarang ini nggak bisa. Karena syarat maju calon presiden 2029 adalah hasil pemilu legislatif 2024. Gitu. Jadi ya Mas Anies harus punya kesabaran revolusioner. Menunggu sampai 2034 nanti gitu. Oke, kita balik itu dengan catatan bahwa perolehan suara partainya Mas Anies mungkin nanti namanya apa, Partai Perubahan, apa partai apa lagi kira-kira ya, Partai Anak Abah gitu misalnya kan gitu, itu mendapatkan suara yang signifikan di tahun 2029. Tapi menurut saya agak sulit kita melihat Mas Anies ini ke depan akan punya ruang yang besar di kalangan elit politik. Ya, itulah tadi percakapan dari M. Kodari dan Zilvia ya, reporter dari Metro TV. Nah, kalau misalnya kita memandang dari perspektif lawan politik dari Anies Baswedan, tentu saja percakapan ini menyenangkan, seru gitu. Nah, kalau misalnya kita mengambil perspektif dari orang yang netral, nah bisa dikatakan ya mungkin apa yang dibilang oleh Kodari ini ada benarnya, ada salahnya, dan juga ada ngolok-ngoloknya, dan itu biasa gitu loh. Di podcast manapun, di perdebatan manapun, semua faktor-faktor tersebut ada. Tapi kalau yang menonton ini adalah anak-anak Abah, tentu saja Kodari ini ya bisa dibilang nyolotin gitu loh. Lihat mukanya aja udah empet, dan timbul rasa kebencian yang menambah gitu. Ya, jadi tentu saja percakapan ini menjadi salah satu faktor menambah kebencian kepada M. Kodari. Nah, bagaimana dengan sikap seharusnya gitu loh? Ya seharusnya kita ya biasa aja gitu loh, netral aja dalam berpolitik. Ya jangan sampai baperan, jangan sampai sesuatu itu melekat kepada diri kita dan memandang siapapun yang menjadi lawan politik dari orang yang kita kagumi itu menjadi jelek dan menjadi nyebelin gitu loh. Nah, alangkah lelahnya gitu, lelahnya hati ini, lelahnya kehidupan kita ini kalau melihat orang-orang yang kita benci itu berseliweran dan hilir mudik silih berganti tampil di layar kaca ataupun di YouTube. Nah, bagaimana rekan-rekan semua di sini yang nonton? Apakah Anda orang yang netral atau menganggap podcast Kodari ini menyenangkan atau biasa aja, atau mengolok-ngolok gitu, bahkan sampai ada kepalanya itu kayak ini ya, kayak Tina Tun yang nyanyi bolo-bolo gitu ya. Nah, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Eden Project sampai sini dulu. Bila memang kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.